Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu kembali di Kiat Ferry. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana merespon anak yang melakukan kesalahan. Nah, di episode yang lalu kita membahas tentang bagaimana pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak agar anak merasa disukai, merasa dicintai, dan juga merasa dihargai. Karena ini adalah modal yang paling penting dalam proses parenting. Kita akan lebih mudah memasukkan nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada anak-anak bila anak kita merasa dihargai dan merasa dicintai. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu berdasarkan pengalaman pribadi dari yang sudah saya lewati. Kita mulai mungkin dengan pertanyaannya, kalau anak bikin salah, gimana seharusnya respon orang tua? Sejak kecil kita tumbuh dari kesalahan. Misalnya ketika anak belajar berjalan, tentu tidak ada yang belajar itu mulus kemudian bisa jalan tanpa lecet-lecet, tanpa jatuh-jatuh. Justru karena dia jatuh, dia belajar. Sebetulnya menjaga keseimbangan itu apa? Bagaimana caranya? Dan setiap anak menemukan caranya sendiri untuk bisa berjalan. Atau ketika kita belajar naik sepeda, tidak ada yang belajar tanpa melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itulah yang kemudian menjadi lesson learned, menjadi pegangan untuk bisa naik sepeda secara lancar. Jadi sebagai orang tua yang visioner, kita harus melihat kesalahan sebagai sarana, sebagai alat untuk membuat anak tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Bukan hanya untuk menghentikan kesalahan itu. Boleh atau tidak kalau sesekali kita langsung kasih teguran tegas saat anak melakukan kesalahan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa anak itu membutuhkan arahan dan membutuhkan penjagaan dari orang tuanya. Teguran adalah salah satu cara bagi kita orang tua untuk menjaga anak dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana kita merespon? Apakah kita langsung memberikan teguran atau kita tunda? Tentunya sangat tergantung dari karakteristik anak dan dari kejadiannya. Apakah kejadiannya membahayakan keselamatan si anak? Tentunya harus langsung kita jaga. Tapi kalau kejadian itu tidak membahayakan keselamatan anak, maka responnya sangat tergantung dari karakteristik si anak. Ada anak yang ditegur langsung tidak masalah dan bisa menerima. Ada juga anak yang sensitif, yang bila ditegur harus hati-hati. Jadi kita sebagai orang tua tentunya paling mengenal karakteristik anak dan paling mengenal bagaimana supaya teguran kita tidak merendahkan, tidak melukai harga dirinya, dan tidak membuat anak menjadi malu. Jadi intinya dalam memberikan teguran kepada anak, kita tidak menghakimi, kita menghargai harga diri si anak dan juga menggunakan cara-cara yang positif. Dengan menyampaikan perasaan kita dengan cara yang positif. Bisa saja kita sampaikan, mama khawatir bila seperti itu. Jadi bukan kemudian menghakimi si anak. Apakah anak yang berbuat salah harus selalu dihukum? Nah, kita harus memiliki pemahaman yang sama dulu bahwa hukuman berbeda dengan disiplin. Hukuman tujuannya adalah untuk menghentikan perilaku, fokusnya untuk saat ini. Jadi misalnya ketika kita sedang di ruangan, anak berisik, anak dihukum. Nah, ketika anak dihukum, dia tidak tahu perilaku yang seharusnya yang bagaimana. Jadi mereka hanya berhenti melakukan aktivitas berisik gitu. Nah, bila disiplin, maka ketika kita mendisiplinkan anak, maka
anak diberi alternatif perilaku yang bisa menghentikan anak dari berisik ini. Jadi disiplin itu tujuannya adalah masa depan, fokusnya adalah masa depan untuk memberikan alternatif perilaku yang seharusnya. Nah, ini yang harus menjadi fokus orang tua yang visioner, karena ingin anak kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Biasanya juga anak yang dihukum itu perilakunya dikontrol oleh rasa takut. Tapi kalau anak yang diberi arahan perilaku alternatif, maka dia akan lebih percaya diri, memiliki kontrol terhadap dirinya karena tahu apa yang seharusnya dilakukan. Saat orang tua sedang emosi karena kesalahan anak, apa yang bisa dilakukan? Nah, ingat bahwa ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua harus melihatnya sebagai proses belajar. Nah, seringkali kondisi kita saat menghadapi situasi itu mungkin sedang tidak stabil. Orang tua kadang merasa lelah, orang tua merasa terlalu banyak urusan sehingga hal kecil pun bisa membuat kita marah. Nah, dalam situasi ini selalu ada dalam benak kita, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bisa merusak rasa percaya diri anak atau bahkan membekas sampai mereka dewasa. Karena itu tenangkan diri. Biasanya kita bisa menunda proses pembelajaran itu saat nanti ketika kita sudah tenang. Dan saya rasa anak pun akan masih ingat dengan kejadian ketika kita sudah tenang. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu berdampak negatif terhadap anak. Toh tujuan dari kita menyampaikan disiplin itu adalah untuk kebaikan si anak, bukan hanya untuk ketenangan orang tua saat itu saja. Sering sekali kita melihat ada orang tua yang melepaskan emosinya pada anak, kemudian di malam hari ketika anak tidur kita menyesal. Sesekali kita melakukan kesalahan, jangan lupa kita meminta maaf pada anak. Sampaikan bahwa waktu itu mama sedang emosi, mama sedang tidak stabil, minta maaf, dan kemudian sampaikan apa yang sebetulnya menjadi pembelajaran bagi si anak. Ngediamin anak itu boleh nggak sih, Ma? Kita refleksi aja deh. Kita kalau ngediemin suami sebetulnya tujuannya apa sih? Ingin suami tahu kan apa masalahnya? Tapi apakah kemudian suami tahu betul apa yang menjadi kemarahan kita? Tidak. Mendiamkan bukan solusi untuk mengajarkan hal yang baik untuk anak kita. Malah kita menjadikan contoh yang buruk untuk anak. Jadi metode mendiamkan atau silent treatment yang kita tahu itu bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan bukan cara yang baik untuk mendidik anak. Yang ada adalah rasa bersalah pada orang yang didiamkan. Tapi apa yang harus dilakukan mereka tidak tahu. Jadi yang terbaik solusinya adalah dengan mengkomunikasikan apa kesalahannya, apa yang membuat kita kecewa, apa yang membuat kita marah, disampaikan dengan kata-kata yang positif. Dengan selalu menggunakan mama kecewa atau mama khawatir. Jadi yang salah adalah ada perasaan di diri kita yang diakibatkan oleh anak itu, yang kemudian harus dirubah, bukan fokus pada kesalahan si anak yang membuat anak merasa bahwa dirinya tidak baik, tidak dihargai. Terima kasih sudah menyimak Kiat Ferry kali ini. Jangan lupa untuk berdiskusi di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar, dan insya Allah kita bahas lagi di Kiat Ferry berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.